Di luar dari segala dinamika yang ada di Timnas Indonesia, mungkin ada baiknya kita juga perlu melihat gimana perkembangan para pemain yang bermain di Eropa, seperti Kevin Dijk yang meskipun Januari ini bertahan namun diketahui akan tetap pergi dari Copenhagen akhir musim nanti dengan status bebas transfer. Nah, semua tahu jika Kevin Dijk jadi satu nama pemain Timnas Indonesia yang kini menjadi rebutan dari banyak klub. Meskipun Januari ini Kevin kayaknya akan bertahan, namun 99% di akhir musim nanti, Kevin benar-benar akan cabut dari Copenhagen dengan status free transfer. Yap, menurut kabar yang ada, Kevin masih menjadi rebutan sejumlah klub di Eropa dan bahkan hingga Amerika Serikat. Namun menurut Football Premier, minat konkret untuk seorang Kevin Dijk benar-benar datang dari Bundesliga, khususnya dari Borussia Mönchengladbach dan juga Wolfsburg. Selain tentunya masih ada beberapa tim dari Inggris ataupun Turki. Nah, dari semua rumor yang masuk itu, Borussia Mönchengladbach adalah tim yang 100% paling berminat pada sosok Kevin Dijk. Hanya saja tim itu memang sulit untuk mendapatkan Kevin di Januari ini, kecuali pihak klub berhasil menjual 1 atau 2 pemain dari Uni Eropa dan melihat situasi Kevin. Tentu realistis jika Mönchengladbach mendingan menunggu sampai akhir musim nanti karena bisa mendapatkan Kevin secara gratis. Tapi masalahnya tim Bundesliga Wolfsburg dilaporkan juga sangat terkesan dengan performa Kevin selama membela FC Copenhagen, dan tim tersebut melihat Kevin telah berkembang menjadi pemain yang sangat penting. Namun di satu sisi terbaru ini di Denmark, Kevin Dijk berhasil dalam laga uji coba yang mempertemukan FC Copenhagen dengan Lyngby Boldklub, di mana dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan 3-0 untuk Copenhagen itu, Dijk tampil sebagai starter selama 45 menit sebelum digantikan pada babak kedua. Nah, selain Kevin Dijk, satu nama pemain timnas yang makin bersinar di liga teratas Belanda, yakni Eliano Reinders, yang menjadi salah satu aktor penting di balik kemenangan mengejutkan PSV Zwolle atas semuncak klasemen Eredivisie PSV Eindhoven. Bermain penuh selama 90 menit sebagai fullback kanan, Reinders mencatatkan 9 sapuan, 1 intercept dan 2 tackle dalam kemenangan 3-1 ini. Dan berkat kontribusi dari Eliano, hasil tersebut semakin mengukuhkan posisi PSV Zwolle sebagai tim yang patut diperhitungkan di musim ini. Ya, kian bersinarnya Kevin Dijk maupun Eliano di klubnya masing-masing makin menunjukkan bahwa para pemain timnas Indonesia di era ini bukanlah pemain yang ecek-ecek. Bahkan Elkan Bagot yang merupakan bek andalan tim Garuda dahulu akhirnya juga comeback setelah tampil bersama Blackpool dalam lanjutan kompetisi League One di Liga Inggris. Ya, momen ini menjadi babak baru setelah Elkan Bagot absen panjang akibat cedera pergelangan kaki yang dialaminya pada Agustus tahun lalu. Bagi Elkan Bagot, laga ini menjadi kesempatan berharga untuk mengembalikan performa terbaiknya. Penampilan reguler di klub akan menjadi modal penting baginya, terlebih jika ia ingin kembali ke skuad utama Timnas Indonesia. Perubahan di tubuh Timnas Indonesia di atas kertas membuka peluang bagi bek kelahiran Bangkok, Thailand itu untuk bisa kembali ke skuad Garuda. Patrick Kluivert diyakini akan senang dengan kabar telah pulihnya Elkan Bagot dari cedera, sebab juru taktik asal Belanda itu jadi punya banyak pilihan di lini belakang, selain J.I. Sels, Justin Hapner, Miss Hilgers, hingga Jordi Amat. Ya, meski perjalanan Bagot untuk kembali ke puncak performanya tidaklah mudah, sebab sebelumnya ia sempat absen dari panggilan Timnas Indonesia sejak Mei 2024. Namun kini dengan era baru di bawah arahan Kluivert, pintu Timnas Indonesia tampaknya kembali terbuka untuk sang bek muda. Nah, selain berpeluang untuk memanggil kembali nama-nama seperti Bagot, Kluivert juga berkesempatan untuk merekrut 3 pemain keturunan bernilai ratusan miliar yang tersebar di Eropa. Ya, seperti yang kita tahu bahwa seiring pergantian pelatih ini, Patrick Kluivert dinilai memiliki daya tarik yang lebih besar untuk mendatangkan pemain keturunan. Nama-nama pemain seperti Pascal Struijk, bek Leeds United yang sudah lama diincar PSSI untuk bisa dinaturalisasi itu, tentunya tak menutup kemungkinan untuk bisa dihadirkan di era Kluivert ini. Lahir di Belgia, tetapi kewarganegaraan Struijk saat ini adalah Belanda dan pernah memperkuat skuad The Orange U17. Menurut laman resmi dari Transfer Market, Pascal Struijk saat ini memiliki harga pasar senilai 278,11 miliar rupiah.
Dan selain strike, Ian Mason saat ini memiliki harga pasang senilai 556,21 miliar rupiah dan harga tertingginya pernah di angka 695,27 miliar rupiah. Bermain untuk Aston Villa dan sudah pernah dipanggil Ronald Koeman untuk masuk ke skuad timnas Belanda. Meski begitu, Ian Mason belum pernah mendapatkan menit bermain di level senior. Karena itulah ia masih berpotensi untuk merapat ke Indonesia. Kemudian nama terakhir yang bisa bergabung karena Kluivert adalah anak asuh Jose Mourinho di Fenerbahce, yakni Jadon Oosterwolde yang memiliki harga pasaran mencapai 260,72 miliar rupiah dan menjadi yang tertinggi. Oosterwolde merupakan pemain keturunan berdarah Belanda Suriname dan dikabarkan memiliki garis keturunan asal Indonesia. Tentu melihat ini semua menarik dinantikan. Sampai mana daya tarik dari Patrick Kluivert bisa menggait perhatian para pemain keturunan yang sulit ditaklukkan PSSI? Ya, menyusul hal itu memang tak bisa dipungkiri. Penunjukan Patrick Kluivert sebagai pengganti STY oleh PSSI benar-benar membuat timnas Indonesia disorot mata dunia. Tak hanya publik Asia, bahkan masyarakat Eropa menaruh perhatian khusus pada langkah PSSI dalam membangun timnas Indonesia yang lebih kuat. Cara yang digunakan PSSI dengan menerapkan naturalisasi pemain keturunan Belanda, tak hanya 1-2 pemain tetapi lebih dari itu, dinilai bakal menjadikan skuad Garuda sebagai tim rasa Belanda. Ya, media kondang Inggris The Guardian memberikan pendapat mereka dengan berkacamata pada momen bersejarah di tahun 1938 saat Indonesia dengan Kapten Ahmad Nawir berhasil melaju ke pentas Piala Dunia, di mana kala itu skuad Garuda masih bernama Hindia Belanda, dan The Guardian pun menyarankan agar timnas Indonesia kembali menggunakan nama itu. Ya, dengan banyaknya pemain keturunan Belanda hingga akhirnya pemecatan pelatih Korea Selatan dan diganti dengan sosok yang berasal dari Belanda, menurut The Guardian, timnas Indonesia sudah memiliki cukup alasan untuk mengganti nama menjadi Hindia Belanda lagi. Selain memberi ajakan, The Guardian juga memberi pesan untuk PSSI dan timnas Indonesia perihal naturalisasi, di mana menurut mereka suatu saat nanti, entah dalam waktu dekat ataupun jangka panjang, program naturalisasi akan menjadi bumerang untuk Indonesia sendiri. Tapi terlepas dari itu, perlu diingat bahwa Kluivert pernah menegaskan bahwa ia tak akan melupakan para pemain lokal di tubuh timnas Indonesia. Dan menilik ketersediaan posisi dan juga potensi pemain, nama Marcelino Ferdinand masih akan menjadi pemain lokal yang mendapatkan kesempatan di starting 11 squad Garuda era Kluivert. Ya, dengan skema 3-4-1-2, Marcelino bisa difungsikan sebagai gelandang serang di belakang dua penyerang. Perannya juga bisa menjadi seorang free roll playmaker yang punya pergerakan acak. Selain itu juga Marcelino bisa dimainkan sebagai winger kanan atau kiri dalam skema 3-4-3, di mana pergerakannya akan lebih sering menusuk dari sayap ke kotak penalti lawan. Atau dengan formasi andalan Patrick Kluivert di klub-klub sebelumnya yakni 4-1-2-3, Marcelino Ferdinand juga masih bisa menempati posisi dan bisa menjadi salah satu dari dua gelandang sentral di depan DM atau difungsikan sebagai winger dalam trisula lini depan. Ya, memang sebelumnya Kluivert sendiri sempat menyebut kalau Marcelino merupakan pemain lokal yang mencuri perhatiannya karena punya penampilan yang impresif.